ini sifat manusia ya. Kadangkala manusia tuh lupa diri, timbul rasa serakahnya. Baik. Ya, ada beberapa contoh kasus saya kasih tahu. Ada orang kenal saya di medsos karena nomor telepon saya sebar. Baik. Terus bilang, oh ada anaknya sakit, Ya. ya kan? Sakit, kita bantuin. Dia mau operasi, apa? Kita bantuin. Saya bilang rumah sakitnya atau dokternya apa? Oh ada sakit telinga, mau beli alat pendengaran. Saya kirim, gitu. Baik. Saya kirim. Itu orang yang nggak Bapak kenal? Saya nggak kenal. Cuman saya bilang rumah sakitnya di mana, anaknya kan sakit pendengaran. Saya kirim itu di daerah Jawa Timur, itu beberapa bulan lalu juga itu orangnya. Terus saya udah kirim. Terus mulai tuman tuh ngulang. Ya. Oh buat ini, terus mau, saya mau beli pakaian, beli apa? Itu saya stop langsung. Oh, baik. Jadi terus juga ada orang bilang, oh saya butuh pinjam duit buat uang muka beli rumah. Iya. Kita kasih. Itu Ternyata, buat uang muka rumah Bapak kasih? Iya, karena saya lihat memang saya pantau rumahnya jelek dan mesti ngontrak lagi. Baik. Terus kita prihatin. Nah, tapi setelah itu yang bersangkutan disimpan duitnya, ditabung di deposito, bahkan dibuat buat kecantikan, buat apa segala itu macam. Itu ada, Pak? Ada. Tim Bapak bisa melaporkan sampai ke sana? Tim saya dan saya juga memonitor. Wih, True luar story. biasa, Jadi luar kalau biasa. sudah begitu, terus kan dipantau orang tuanya, ditanya beli rumah belum atau apa belum, uang mukanya udah ada belum? Enggak, katanya anaknya bilang nggak ada duit. Kita kan bingung. Akhirnya saya bilang, tolong deh duitnya dikembaliin, masih banyak kita bisa manfaatin orang lain, gitu kan. Nah banyak yang begitu-gitu. Jadi kalau udah dikasih satu minta dua minta tiga. Jadi kalau orang bilang dikasih hati minta jantung, dikasih tali minta ngegantung. Benar. Jadi, jadi nggak cuma kejujuran dari dalam diri saja, tapi Pak Yusuf Hamka ini benar-benar mengajak orang-orang di sekitarnya. Karena kenapa sih Pak jujur itu menjadi kunci buat Bapak untuk menjalani hidup Bukan ini? hanya jujur tanpa dibarengi rasa hormat kepada orang tua, itu juga nggak ada gunanya. Gitu ya Pak? Ya, nggak ada berkahnya. Ya. Lu jujur aja nggak bakal jadi orang kaya kalau nggak ada berkah dari orang tua. Begitu. Itu pasti. Iya. Jadi jujur itu is a must menurut saya. Itu satu keharusan. Iya. Ya, walaupun pahit. Iya. Ya kan. Tapi ya harus kita jalanin. Misalnya kita berbuat salah kepada orang. Iya. Kita mau jujur, tetapi kadangkala kita tanya juga, ini jujur salah nggak ya? Kita tanya sama yang lebih tua, yang lebih senior, ini boleh jujur nggak? Oh dia bilang, kalau yang begini nanti jujur akibatnya begini, jadi mendingan pakai cara lain jujurnya. Jadi ada cara untuk mensiasati. Bukan bohong, tapi cara lain yang digunakan. Ya, Pak? Jadi banyak hal lah, misalnya kan Pak Reza sakit jantung, ibunya sakit jantung, Pak Reza kenapa-napa. Saya ketemu ibu bapak, saya nggak mungkin bilang bapak kecelakaan gitu. Ibu bisa shock, langsung jantungnya kambuh, jangan-jangan jadi kecelakaan. Jadi harus bilang, oh Pak Reza lagi di rumah sakit check up doang gitu. Jadi kita eliminir sedikit lah gitu. Kayak begitulah kira-kira. Kita ditanya sama seseorang mengenai kasus orang lain. Kita juga nggak boleh sembarangan ngomong, Pak. Betul. Ya, apalagi itu amanah buat kita, rahasia orang lain. Betul. Jadi kalau saya selalu bilang sama teman-teman, jangan meledak di mulut, harus meledak di perut. Ya, karena maksudnya gimana tuh Pak? Kalau ada misalnya Bapak menceritakan rahasia kepada saya, terus seseorang nanya rahasia Bapak, masa saya harus ceritakan karena kejujuran? Itu juga nggak boleh. Saya cukup jawab, saya kurang paham, saya tidak tahu. Tapi bukan berarti saya bohong. Iya kan? Saya kurang paham, dan saya kurang tahu. Karena kita nggak mau kepo, bahasa kerennya. Jangan kepo urusan orang. Orang mencurhat kepada kita, menyampaikan dia punya masalah, dan kita nggak boleh ceritakan kepada orang. Itu tips ya, tips saat ini yang sangat penting sekali buat menurut saya. Kenapa? Karena itu kadang-kadang kita nggak bisa tahan untuk cerita
masalah orang gitu Pak. Jadi misalnya ada orang curhat sama kita, kalau bisa, ada yang lagi curhat nih, kita rekam, kita sebarin gitu. Nah, itulah kadang-kadang namanya bahasa kerennya kalau nggak salah bahasa milenial kepo. Gitu. Pengen tahu aja ya. Iya. Oke. Tahun 2017 akhir pas ulang tahun saya, itu umur saya 60 tahun. Selama 30 tahun saya mualaf hari itu, saya selalu membagi nasi untuk orang berbuka puasa di bulan Ramadan selama 30 hari di depan rumah saya di masjid. Okay. Terus setelah umur saya 60, saya bicara dengan beberapa rekan saya di kantor. Saya bilang, Allah kasih kita rezeki setiap hari. Yeah. Bukan hanya berupa materi, tetapi berupa nikmat dan oksigen yang kita hirup di kala kita bangun pagi, kita lihat, masih bisa lihat matahari, dengan mata kita dikasih tidak buta, kuping kita tidak tuli, hidung kita bisa mencium, mulut bisa mencicip, tangan dan kaki bisa bergerak. Kenapa sih kita harus berbagi itu nunggu bulan Ramadan? Saya bilang, coba dong pikirin, kita mulai dari kecil. Saya kepengen berbagi at least setiap hari, 1 minggu 5 hari deh, waktu kita kerja kantor, kita layani umat, gitu. Teman-teman dan saya dulu setiap pagi kita kasih makan burung di depan rumah atau di pekarangan rumah. Tapi sekarang saya mau kasih makan orang, saya bilang gitu. Oke, saya bilang waktu itu, ini uang 10 juta, waktu itu awal Februari, saya bilang kita mulai. Bismillah, kamu pesen mulai dari berapa puluh porsi, nanti eskalasi kita naik. Terus teman saya nanya, itu karyawan, manajer saya, dia bilang, Bapak mau anggarkan berapa porsi sehari? 1000 porsi, saya bilang. Dengan 250 hari kerja per tahun. Terus dia bilang, pakai catering mana? Tidak boleh pakai catering, saya bilang. Pakai warung setempat yang mensupply. Kenapa begitu Pak? Kita bisa lebih murah. Kita bukan cari murah. Mereka yang dagang itu kan mencari nafkah. Betul. Kalau kita mau sedekah. Kalau mereka jadi kompetitor kita, mereka nggak bisa lawan. Kalau kita jual 3.000, nah dia tanya, Bapak mau kasih gratis? Enggak, saya nggak mau kasih gratis. Saya mau kasih 3.000. Kenapa 3.000? Nggak tahu, itu mulut saya udah disentil 3.000 aja pokoknya gitu, jual. Belinya berapa? 10.000, 15.000, beli aja dari warung setempat. Jadi subsidi? Ya, subsidi. Ya bilang, kenapa begitu? Kenapa nggak bikin catering? Mungkin kita bisa bikin 5.000, jadi lebih hemat. No, saya bilang. Mereka mencari nafkah, kita mau sedekah. Jangan mematikan rezeki mereka. Kaum duafa, fakir, miskin akan happy, tetapi UMKM akan marah nanti kalau ini. Saya mau duafa, fakir, miskin, UMKM, semuanya everybody happy. Nah, oleh sebab itu beli dari mereka, kita suruh mereka jaga, dan mereka jual. Jadi porsi mereka pun keambil, mereka jaga, dan semuanya everybody happy. Si kaum duafa, fakir, miskin, dan warungnya pun kita beli. Dan sudah berjalan 3 tahun ini ya Pak? Sudah, jadi warung itu misalnya ada 5 di sekitar situ, gantian. Minggu ini warung A, minggu depan warung B, gitu. Nah terus saya bilang nasinya harus kuning, wajib. Kenapa? Saya bernostalgia karena saya dulu dagang nasi kuning. Ibu saya dagang nasi kuning, saya yang pegangin termosnya. Itu sampai sekarang masih nasi kuning? Sampai sekarang nasinya kuning, tapi tidak pakai santan. Kunyit aja, jadi bernostalgia mengenang ibu saya, dari nasi kuning bisa menghidupkan saya, sekarang dengan nasi kuning saya akan berbagi sedikit menghidupkan saudara-saudara kita. Gitu. Luar biasa sekali.